Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali lagi di channel kita Panglima Kruy. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan yang terakhir di share. Baiklah, dalam video kali ini kita akan bahas soal pedagogik P3K dan pembahasannya IPS Geografi pada bidang SMP, SMA, SMA, dan yang terakhir kita sudah sediakan link untuk mengerjakan tryoutnya. Silakan kawan-kawan lihat di deskripsinya dan kawan-kawan kerjakan. Setelah mengerjakan nanti kawan-kawan bisa melihat hasil yang kawan-kawan kerjakan. Semoga kita semua sukses dalam P3 kali ini. Salam guru hebat. Soal nomor 1. Prinsip yang tepat digunakan untuk menggambarkan objek kajian geografi dalam bentuk tabel, gambar, dan grafik, yaitu A. Peserta didik mencari tahu, B. Belajar berbasis monosumber belajar, C. Pendekatan tekstual, D. Pembelajaran berbasis konten, E. Kebenarannya monodimensi. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan. Perhatikan prinsip pembelajaran kurikulum 2013 yang dapat dikembangkan menjadi tabel, gambar, dan grafik, yaitu ada 6. 1. Peserta didik mencari tahu, 2. Belajar berbasis aneka sumber belajar, 3. Kebenarannya multidimensi, 4. Pendekatan tekstual, 5. Pembelajaran berbasis konten, 6. Pendekatan parsial. Lanjut nomor 2. Langkah utama yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk mengkaji fenomena geosfer menjadi objek formal dalam pembelajaran geografi yaitu A. Membuat peta konsep, B. Menyiapkan model geosfer, C. Mendeskripsikan pengertian geosfer, D. Menjelaskan sumber literatur utama, E. Menetapkan alokasi waktu pembelajaran. Jawaban yang tepat ialah A. Membuat peta konsep. Pembahasan. Menurut Grossman tahun 1990 mengemukakan bahwa PCK terdiri dari 4 komponen, yaitu 1. Menentukan tujuan untuk mengajarkan suatu materi melalui peta konsep, 2. Pemahaman tentang siswa, 3. Pemahaman tentang kurikulum, dan yang keempat yaitu memahami tentang strategi pembelajaran. Objek formal dalam geografi merupakan suatu cara pandang keruangan yang dituangkan dalam konsep-konsep geografi. Nomor 3. Prinsip strategi pembelajaran dalam pemanfaatan teknologi foto udara untuk menguraikan aglomerasi pemusatan permukiman kumuh dalam suatu kawasan yaitu A. Zonasi area berdasarkan aspek kesuburan permukiman, yang B. Delineasi wilayah berdasarkan pola permukiman, C. Identifikasi aksesibilitas permukiman terhadap fasilitas umum, D. Penilaian aspek layanan sarana kesehatan di permukiman, E. Persebaran kawasan industri di lokasi permukiman. Yang nomor 3, jawaban yang tepat yaitu B. Pembahasan. Aglomerasi merupakan bagian dari 10 konsep esensial geografi yaitu pengelompokan atau konsentrasi. Misalnya, sekelompok penduduk asal daerah sama, masyarakat di kota cenderung mengelompok seperti permukiman elit, pengelompokan pedagang, dan sebagainya. Di desa, masyarakat rumahnya menggerombol atau mengelompok di tanah datar yang subur. Strategi pembelajaran untuk menguraikan aglomerasi menggunakan foto udara yaitu dengan cara delineasi wilayah berdasarkan pola permukiman. Nomor 4. Apabila sebagian besar siswa tidak mencapai ketuntasan belajar minimal untuk materi dinamika kependudukan,
Maka rekomendasi yang relevan untuk kasus ini yaitu A. Remedial tentang seks ratio dan angka beban ketergantungan. B. Materi dilanjutkan ke piramida penduduk. C. Pengayaan pada materi pertumbuhan penduduk alami. D. Remedial materi dinamika kependudukan. E. Penugasan terstruktur untuk materi berikutnya. Jawaban yang tepat yaitu D. Pembahasan. Pada saat ketuntasan belajar minimal tidak tercapai, maka sebaiknya dilakukan remedial. Sebaliknya, apabila memenuhi KBM, dapat diberikan pengayaan. Nomor 5. Prinsip pembelajaran geografi yang lebih menekankan pada pendekatan saintifik dapat dilakukan melalui tahapan berikut. A. Orientasi, pendahuluan, percobaan, penyimpulan, laporan. Yang B. Persepsi, penetapan tujuan, kegiatan inti, diskusi, penutup. Yang C. Fenomena, bertanya, observasi, mendesain, menyimpulkan. Yang D. Data awal, interpretasi, analisis, pembuktian lapangan, kesimpulan, rekomendasi. Yang E. Observasi, bertanya, analitik, berpikir logis untuk memperoleh kesimpulan, percobaan, menyajikan data. Jawaban yang tepat yaitu E. Pembahasan. Pendekatan pembelajaran saintifik dilakukan melalui kegiatan observasi, bertanya analitik, berpikir logis untuk memperoleh kesimpulan, percobaan, menyajikan data. Soal nomor 6. Media pembelajaran yang paling sesuai untuk menjelaskan lokasi suatu tempat secara manual pada atlas dengan memberi keterangan halaman, kode tempat, dan nama yaitu A. Foto udara, B. Gambar rotasi bumi, D. Gambar revolusi bumi, E. Globe. Jawaban yang tepat yaitu A. Pembahasan. Atlas adalah kumpulan peta yang disatukan dalam bentuk buku, tetapi juga ditemukan dalam bentuk multimedia. Atlas dapat memuat informasi geografi, batas negara, statistik, geopolitik, sosial, agama, dan ekonomi. Untuk menjelaskan lokasi suatu tempat secara manual pada atlas, yaitu lebih tepatnya menggunakan foto udara. Soal nomor 7. Salah satu alternatif mengatasi ketiadaan alat dan bahan untuk mencapai kompetensi dasar menganalisis citra penginderaan jauh untuk perencanaan kajian tata guna lahan yang paling efektif di daerah terisolir yaitu A. Pengamatan fenomena lahan di sekitar lingkungan sekolah. B. Observasi ke laboratorium spesial. C. Penugasan di rumah menggunakan internet. D. Guru membimbing diskusi terkait pengembangan materi. E. Mendesain sketsa atau peta mental mengenai kondisi lahan. Jawaban yang paling tepat yaitu A. Pembahasan. Jenis-jenis media pembelajar antara lain ada 5. Media visual, media audio, media audiovisual, multimedia, dan media realita. Maka yang lebih tepat yaitu A. Nomor 8. Instrumen penilaian dalam pembelajaran untuk mengukur kompetensi pengetahuan menggunakan skor. A. Benar-benar, salah. B. Rating scale. C. Skala Likert. D. Uraian bebas. E. Uraian singkat. Jawaban yang lebih tepat yaitu A. Benar, salah. Pembahasan. Penilaian untuk mengetahui penguasaan materi atau kognitif dapat dilakukan menggunakan tes pencil and paper test maupun non-tes dengan jawaban binominal benar, salah. Jadi lebih tepat A. Benar, salah. Nomor 9. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengetahui ketuntasan belajar geografi yaitu A. Menganalisis capaian kriteria minimal belajar. B. Analisis penilaian dan evaluasi pembelajaran. C.
penilaian formatif dan sumatif. D. Evaluasi diagnosis dan portofolio. E. Uji kinerja siswa dalam pembelajaran. Jawaban yang paling tepat yaitu B. Pembahasan. Hasil analisis penilaian dan evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui ketuntasan belajar. Yang nomor 10, sumber informasi internet yang paling relevan digunakan dalam pembelajaran terkait materi yang real time antara lain: A. Pengetahuan peta. B. Persebaran flora dan fauna. C. Dinamika atmosfer. D. Karakteristik negara maju dan berkembang. E. Dinamika hidrosfer. Jawaban yang paling tepat yaitu C. Dinamika atmosfer. Pembahasan. Merancang media pembelajaran. Memperhatikan pembelajaran model Azure adalah sebuah formulasi untuk kegiatan pembelajaran yang berorientasi di kelas yang menekankan pemanfaatan teknologi dan media dengan baik agar siswa belajar secara aktif. Modul Azure mengacu pada analis learners, stated objective, selected methods, media dan material, utilize media and material, require linear motivation, evaluate and revise. Materi dinamika atmosfer dapat diketahui melalui real time. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.